Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, Golkar dan Gerindra berbeda pandangan soal Ridwan Kamil apakah maju di Pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Golkar ingin RK tetap di Jawa Barat, sedangkan Gerindra minta RK ke Jakarta. Meski elektabilitas Ridwan Kamil rendah, Gerindra meyakini elektabilitas bukan jaminan Jakarta. Apakah membawa Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta sebagai langkah cermat atau modal nekat? Inilah Top Review. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sukses mengantang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih kini sedikit tegang jelang Pilkada 2024. Sebab musababnya tak lain adalah munculnya perbedaan pandangan terkait siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. KIM menginginkan memenangi Pilkada di dua provinsi penting itu. Tapi terkait siapa figur yang bakal dimajukan terjadi silang pandangan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra. Gerindra menginginkan mantan Gubernur Jawa Barat yang juga kader Golkar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Golkar lebih condong mengusung pria yang akrab disapa RK itu maju lagi di Pilkada Jawa Barat. Alasan Golkar keberatan menurunkan RK di Pilkada Jakarta karena elektabilitasnya tak sebesar Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Di Jakarta, ya dulu waktu pertama kali Ridwan Kamil memasang billboard on the way ke Jakarta, ya. Memang waktu itu punya daya kejut, ya. Nah, elektabilitasnya lumayan. Tetapi begitu nama-nama lain muncul, kemudian dicalonkan, didengungkan, ya. Muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Cahayapurnama, segala macam. Nah, ini menurun elektabilitasnya. Kalau kita lihat survei hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menjelaskan bahwa elektabilitas di Jakarta tidak terlalu akurat. Hal itu bisa dilihat di Pilkada 2012, di mana petahana Fauzi Bowo yang unggul elektabilitas justru kalah dari Joko Widodo. Begitu juga Pilkada 2017, ketika petahanan Ahok memiliki elektabilitas tertinggi tapi kalah dari Anies Baswedan. Ini ya, saya ini kan ahlinya Jakarta lah, ya istilahnya. Saya 2 kali pilgub. Ya, DKI tim saya menang, saya pileg 2 kali menang. Masalahnya kan saya nggak suka, bukan nggak mau ya, pasien saya kan di DPR, ya kan, jadi jauh-jauh hari saya katakan saya nggak bakal jadi kepala daerah manapun, ya maju. Nah, saya paham sekali, survei itu hampir selalu tidak tepat ketika dengan dibandingkan dengan hasil. Ingat saja surveinya Pak Foke waktu itu. Kurang bagus apa, surveinya apa, Pak Ahok, ya kan, bagus sekali, ya kan, ketika pelaksanaan beda, karena masyarakat DKI ini masyarakat yang kritis, ya mereka punya hitung-hitungan sendiri, ya, terutama mereka ini kritis terhadap orang yang merupakan incumbent. Nah, kayak saya saja, ya, sebagai incumbent ini baru pertama kali DPR RI incumbent bisa terpilih kembali setelah 2 periode. Di 2 periode sebelumnya, ya, hilang separtai-partainya kadang-kadang di dapil DKI Jakarta 1. 6 orang nggak bertahan gitu loh. 2019, 2014. Kenapa? Jadi rakyat DKI ini sangat kritis terhadap incumbent. Begitu juga incumbent Pak Fauzi Bowo, incumbent Pak Ahok kan dikategorikan incumbent. Ya, Pak Anies ini juga menjadi pertanyaan. Karena itu Ridwan Kamil adalah sosok baru di Jakarta dalam konteks elektoral, walaupun masyarakat secara nasional sudah mengenal beliau. Ini menurut saya punya kans yang besar untuk tampil setidaknya kompetitif lah, gitu kan, RK ini, karena kan dia tokoh baru tapi orang sudah tahu prestasinya. Habibur Rahman juga menekankan bahwa harus ada keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Koalisi Indonesia Maju harus solid dalam menghadapi pilkada. Jadi gini, ya, kita sebisa mungkin ya mendorong ya keselarasan antara kepala-kepala daerah ya dengan kepemimpinan nasional. Ya, jadi bagusnya begitu ya, Koalisi Indonesia Maju kan sudah bagus kemarin menang. Kalau boleh kita berkoalisi lagi, ditambah
Jangan plus 1, kalau bisa plusnya banyak ya. Partai Golkar mengiyakan hal itu, namun harus dihitung betul peluang setiap kandidat yang ada. Sebab dinamika di setiap daerah berbeda. Kami menyadari bahwa dalam pilkada ini tidak bisa juga sebetulnya konfigurasi politik ya, peta politik nasional itu bisa dijiplak bulat-bulat ke daerah gitu, karena memang dinamikanya berbeda, bahkan hasil pemilihnya, hasil pileknya pun juga berbeda ya. Nah, jadi ini yang juga nanti akan menjadi ya PR kita di dalam Koalisi Indonesia Maju untuk bisa diselesaikan. Pengamat politik Adi Prayitno menilai meski ada komitmen agar Koalisi Indonesia Maju tetap solid, tapi mereka harus rasional. Sama jujur Mas, suasana hati Golkar itu lebih berkehendak sebenarnya jika Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Pertama, karena faktor di Jawa Barat itu Ridwan Kamil approval ratingnya tinggi, penerimaannya cukup kuat, dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Nah, sementara di Jakarta ini kan bukan perkara mudah. Nama-nama besar seperti Anies dan Ahok itu adalah nama yang saya kira memang masih memiliki basis elektabilitas yang cukup solid dan cukup kuat. Jadi residu 2017 yang lalu saya kira itu akan kembali terulang, di mana basis-basis loyalitas para pendukung Ahok dan Anies akan kembali mengemuka andai kedua orang ini kemudian mendapatkan tiket untuk maju dalam gubernur. Adi Prayitno justru memberi saran agar Koalisi Indonesia Maju mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebagai calon Gubernur Jakarta. Nama lain yang layak dipertimbangkan adalah keponakan Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono. Jakarta misalnya, Kim ini harus mulai berpikir opsi-opsi lain, memunculkan nama lain di luar Ridwan Kamil. Gerindra misalnya punya nama kader banyak kan, ada Riza Patria, mantan Wakil Gubernur, Ketua DPD Gerindra. Saya kira Ketua DPD Gerindra saat ini saya kira mereka punya pengalaman yang cukup menarik ya untuk bertarung di Jakarta melawan Anies Baswedan. Atau misalnya mengusulkan Budi Juwandono kembali, anak muda, ganteng, dan kemudian sangat digandrungi misalnya oleh kalangan-kalangan milenial. Mestinya dicoba. Bahkan ada nama Kaisang Pangarap yang saya kira sudah cukup umur sesuai dengan putusan Mahkamah Agung untuk dimajukan di Jakarta melawan Anies Baswedan. Itu adalah opsi-opsi yang paling mungkin dimainkan. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur baru akan dibuka pada akhir Agustus mendatang. Masih ada 2 bulan, dan itu waktu yang cukup untuk menimbang siapa yang akan diusung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.